Oke ya guys, kita masuk ke tahapan settingan oli. Nah, ini yang ditunggu-tunggu, menjawab pertanyaan orang-orang netizen penggemar. Pak, untuk ukuran oli gini-gini berapa? Don sewu, kita tidak mau memberikan angka cc-nya, tapi kita punya rumusnya. Rumusnya, ketika shockbreaker ini sudah kita rangkai, kita belum kasih oli, belum dikasih per, kita harus tahu ruang gerak mentahnya ini berapa. Ruang gerak mentah ini gini. Nah, ini yang namanya ruang gerak atau toleransi pantulan nanti. Nah, ini garis tanda. Jadi kotoran tangan ini bisa menjadi tanda untuk mengukur di ruang mentah. Oke, ini untuk Mio ini masuk ke angka 6,2 cm. Nah, katakanlah kita 6 cm lah. Nah, partisnya ini ruang mentah, ruang gerak shockbreaker mentah Mio ini 6,2 cm. Nah, di mana nanti akan kita isi oli sesuai kebutuhannya. Itu rumusnya dari 6 cm kita akan kasih selisih setengah cm, kita jadikan ruang gerak 5,5 cm. Jadi kurang lebih ada selisih 7 mili ya. 7 mili itu nanti akan dilebihi volume olinya, di mana 7 mili itu untuk menopang, menahan benturan ujung as supaya tidak menabrak dasar bottom. Ini rumus kita tentang oli. Oke, kalau ada yang masih kebingungan tentang rumus oli ini, silakan datang ke sini. Kenapa nggak CC? Nah, kalau CC kita sudah buktikan akan berbeda tekanan ketika kondisi shockbreaker satu dengan yang satunya itu berbeda. Contoh, yang satu asnya orisinil, yang satu imitasi. Itu cc-nya akan berbeda karena apa? Diameter dalamnya as imitasi itu berbeda dengan yang orisinil. Biasanya lebih longgar. Nah, oke. Terus belum lagi nanti untuk ketika dikasih donces, dikasih pengganjal, itu akan ketebalan pipa kanan kiri ketika beda, itu akan berbeda cc-nya. Oke, Mas Paijo minggir dulu, Mas Paijo. Untuk alasan itu, itu menjadikan rumus cc kita koreksi lagi. Itu untuk teori kita ya. Jadi kita juga bisa dikoreksi oleh siapapun dengan metode kita seperti ini. Oke, alasan kenapa nggak cc kurang lebih seperti itu ya. Dan kita tidak mau membohongi, niat kita edukasi, niat kita untuk berbagi ilmu, berbagi pengalaman kita di dunia shockbreaker. Oke. Selanjutnya, karena tadi sudah ketemu ukurannya 6,2 cm, kita akan kasih oli shockbreaker ini. Kita akan lihat tekanannya nanti seberapa. Oli kalau di sini cuman kita kira-kira aja. Nanti kurang lebihnya kita akan tambahi dan kurangi ketika kurang pas. Oke. Nih, oli kita pakai oli ini. Ini pakai oli hidrolis ya ini. Mau pakai oli yang mahal? Boleh, untuk oli yang mahal itu boleh. Oke.
Kita coba, ini bukan ukuran akurat, ini gambaran. Untuk mendekati ukuran yang kita inginkan. Ini 1, 2, 3, 3 lebih, kurang lebih 3,5 ini. 1, 2, 3. Cantik ini. Oli samping Vespa tentunya. Aku cah Vespa. Oke ya. Kita masukkan seperti ini. Olinya di sini bening ini ya, guys. Oli ini bisa kita oplos. Oplosan oli itu dibutuhkan ketika kita penyesuaian kompresi. Ini kita sudah kasih. Kita coba untuk kocok ini. Kita rasakan untuk olinya, kompresinya seberapa. Kompresi yang benar. Kompresi. Nah, ini kompresi ini kita tidak bisa menjelaskan karena feeling ya. Mohon maaf, kalau jenengan datang ke sini nanti bisa dirasakan. Pak, rasanya kok apa? Ini rasa. Anak yang ini gambar kayak biasa. Aku raiso gambar. Silakan coba ya. Silakan coba. Oke. Oke ya. Oke. Ini sudah. Terus kita kasih pernya. Kita pasang pernya ini. Oke. Setelah itu kita kasih tutupnya per ini. Kita pasang ya. Pemasangan ini sekarang banyak alat di online itu yang pakai tracker itu juga bagus, efektif. Yang punya ragum, tanggem itu bisa. Nah, yang penting ini kepasang kancingane tentunya hati-hati ya. Karena ini tekanan, nanti kalau meleset bisa nyelati mencolot batuk. Oke, di sini kita gunakan tanggem aja ya. Kenapa saya nggak pakai tracker gitu? Terbiasa seperti ini dan inilah kesederhanaan kita. Oke ya, kita ketekan seperti ini ya. Ini hati-hati, sekali lagi hati-hati untuk pemasangan ini ya. Nah, pastikan masuk sini, kita kasihkan. Kita tekan ini. Oke. Sudah terpasang. Kita akan lihat tekanan yang diinginkan tadi 5,5. Dengan cara gimana? Sudah terpasang, kita tekan seperti ini. Oke. Kita tekan seperti ini, guys. Nah, ini akan keluar tanda garis dari kotoran yang tekan kita. Terus kita ngukurnya gini. Kita ngukur itu dari bibir bottom sampai ke garis ini. Ini berapa? Nah, ini 5,8 mili. Yang kita inginkan kan 5,5. Berarti masih kelebihan 3 mili. Itu belum pas. Kita harus pastikan ini 5,5. Nah, jadi gini. Ini 5,5 itu segini. Ini ya, ini 5,5. Oke. Nah, ini kalau di sini, ini akan kelihatan seperti ini. Oke. Masih kurangan 3 mili. Caranya kita tambahin oli untuk shockbreaker ini. Kita cukup buka baut yang bawah. Oke. Kalau dari atas kan repot, guys. Kita buka dari bawah aja. Terus kita masukin oli. Yo, kira-kira. Nah, ini feeling lagi. Oke. Silakan dikembangkan untuk teknik saya ini bisa. Aslinya CC itu bisa diakurasikan. Tapi saya lebih memilih untuk mengakurasikan manual ruang gerak yang diinginkan. Kita pasang lagi, kita tutup, kita kencangkan. Oke, sudah kencangkan. Ini kita hilangkan dulu dengan gini. Nah, kan sudah nggak ada. Nah,
kita akan tekan lagi, nanti akan keluar lagi garis tanda itu. Sampai mentok ya. Bener-bener sampai mentok ini. Ini harus bener-bener sampai mentok. Oke. Di sini kita ukur lagi 5,5. Oke. Ini ya pas ya. Kira-kira. Nah, ini kira-kira kuncinya kita harus benar-benar pakai alat ukur. Tidak harus pakai sketmat atau jangka gorong. Jangka sorong ini kalau ada oke, kalau enggak pakai penggaris atau meteran itu sama aja. Jangan pakai jari. Jari tidak bisa buat patokan karena ukuran jari orang itu beda-beda. Nah, iki sing ABG, iki sing senior. Oke. Ini ya, ini sudah pas di angka 5,5. Oke ya, lihat ya. Jadi seperti itu. Jadi seperti ini untuk rumus oli, settingan oli di sini. Jadi sekali lagi ini saya sampaikan, ini teknik kita. Dan saya harap, yo boleh tanya tentang ukuran oli, tapi mohon maaf kita tidak akan jawab di kolom komentar. Urusan oli wajib datang ke bengkel. Rahasia? Bukan. Karena yang pegang akun bukan saya. Itu bukan rahasia di dunia nyata. Kalau di dunia maya, ini rahasia. Intinya, kalau jenengan pengen dapat ilmu, jenengan juga harus modal. Paling tidak berani datang ke sini, kita bisa silaturahmi. Tenang, neng kene rata nggurke. Kita suguhin kopi, kita suguhin jajanan, kita kasih ilmu, kita berbagi ilmu. Ibaratnya kursus gratis. Nah, kursus gratis, syaratnya jenengan datang ke sini, kita bisa silaturahmi, saling kenal. Alasan jauh itu tidak menjadi halangan ketika kita ingin berkembang. Karena ada dia orang Sumbawa. Satu contoh itu dari Sumbawa, saya masih ingat namanya Mas Iwan. Kalau Mas Iwan buka ini, salam dari Jawa Mas Iwan. Semoga ilmu dari sini bermanfaat. Mas Iwan jauh-jauh dari Sumbawa ke sini, pengen membuktikan omongan saya. Kalau melihat video ini masih kebingungan, itu bisa datang ke langsung ke bengkel kita. Kita akan kasih tahu caranya, kita kasih ilmunya, kita berbagi ilmunya, kita jelaskan dengan detail. Syaratnya pas buka. Syaratnya pas hari jam buka, hari Sabtu, Minggu, Senin, Selasa jam 5 pagi kita buka. Kita hanya melayani 10 nomor antrian di gelombang pertama. Untuk antrian cepet-cepetan datang yang ke sini, tidak harus malam hari, karena malam hari bukan aturan saya. Di situ inisiatif mereka sendiri. Oke guys, tutorial shockbreaker Mio bidon chest ini saya rasa sudah cukup ya. Kalau nanti ada kurang lebihnya mohon maaf, karena keterbatasan kita, pengetahuan kita, ini yang bisa kita bagi untuk jenengan semua. Semoga ilmu dari saya bisa bermanfaat. Dan jangan lupa ketika jenengan sudah bisa, jangan berhenti di jenengan. Tolong disebarkan ilmu ini untuk ke orang-orang di sekitar Anda. Kita sebarkan ilmu kebaikan ini untuk teknik pengerjaan ini. Rumusnya sama untuk semua shop. Rumus untuk settingan oli ini rumus universal. Semua shop mau standar, mau bidon chest, mau motor matic ataupun motor laki ataupun upside down, rumusnya sama, cuman beda angka. Oke ya guys, terima kasih. Jangan bosan kunjungi channel kita. Kita akan kasih tutorial-tutorial seperti ini, cara-caranya. Kunjungi channel YouTube kita Bengkel Pak Yono. Tentunya jangan lupa di subscribe ya, like
komen. Semoga kita 100K. Semoga kita bisa 100K, dan tentunya terima kasih untuk Tuhan Yang Maha Kuasa, untuk netizen, doa orang-orang terdekat kita, tercinta kita. Terima kasih untuk para netizen, tanpa kalian kita tidak bisa sampai seperti ini. Terima kasih untuk Pamski Studio. Cara dondelendeng ning saya bangga. Kembangkan, tularkan ilmumu, jangan pelit ilmu. Oke. Sekian dulu untuk tutorial hari ini. Video ini kita akan kasih tutorial di video lainnya. Oke, silakan komen di bawah ini ya. Wah, pokoknya ono komen iki komen, guys. Komen guyon entuk, takon entuk, yang penting sopan. Jangan singgung salah. Oke, gitu aja. Karena sudah selesai, selamat sore, sukses selalu untuk jenengan semua. Jaga hati, jaga pikiran, tetap semangat, sukses selalu. Ha!